Undang-Undang Simpur Cahaya ini adalah satu kitab yang dibuat oleh Ratu Sinuhun, seorang ratu yang berkuasa pada kerajaan Palembang Darussalam. Itu mengatakan bahwa kalau Anda ingin melakukan usaha pembukaan kehidupan di lahan perhutanan, itu kalian harus melakukan upacara, dan juga harus tidak boleh menebang pohon yang besar dengan membakar. Penyelenggara negara ini adalah untuk kepentingan rakyat, tetapi para operatornya adalah korporasi yang tidak sama sekali memiliki cara pandang kerakyatan. Bisa dibilang idenya sosialis, eksekusinya kapitalis. Kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Logika, kembali lagi bersama saya Widhi Grafias, menemani Anda di channel tercinta kita, Logika Bicara. Sobat Logika, di akhir tahun ini Indonesia mengalami musibah yang luar biasa dahsyat. Musibah yang sebenarnya mungkin sudah diprediksi oleh beberapa kalangan, terutama kalangan aktivis lingkungan hidup, atau bahkan pakar-pakar lingkungan, atau bahkan masyarakat sekitar misalnya. Kenapa? Karena bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ternyata menyisakan kepedihan yang teramat dalam. Kenapa? Hampir 1.000 korban jiwa yang menelan, yang akhirnya menjadi korban jiwa hampir 1.000 akibat banjir ini. Bahkan masih ada yang hilang sekitar 200 orang. Artinya kemungkinan besar korban jiwa akan bertambah nih Sobat Logika. Kita sebagai sesama warga negara Indonesia turut berduka cita dan prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga saudara-saudara kita kuat dalam menghadapi bencana ini dan tetap sabar tentunya atas penanganan bencana yang banyak sekali orang bilang bahwa ini sangat lambat. Nah, hari ini Sobat Logika, saya pengen ngobrol-ngobrol bersama sahabat saya, yaitu Mbak Ade Zuri. Mbak Ade Zuri ini Ketua Umum Serikat Hijau Indonesia. Tentunya kalau udah dari namanya Serikat Hijau berarti pencinta alam atau aktivis lingkungan hidup. Mencintai alam. Mencintai alam. Belum tentu alam mencintai Mbak Ade gitu kan. Ya, saya juga mencintai alam karena saya suka sekali berada di tengah-tengah alam. Dan alam seisinya. Iya, makanya butuh kecintaan kita terhadap alam biar kita juga dicintai oleh alam. Kalau hari ini atau akhir tahun ini, musibah ini menunjukkan bahwa alam tidak mencintai umat manusia. Karena apa? Karena umat manusia ternyata tidak mencintai alamnya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan ngobrol sama Mbak Ade seputar bencana yang menimpa Indonesia di akhir tahun 2025 ini, Mbak Ade. Mbak Ade, kalau semua orang bilang bahwa ini bencana ini sudah diprediksi sebenarnya karena banyak sekali penambangan, deforestasi di beberapa hutan lindung di kawasan-kawasan yang sebenarnya itu kan kawasan yang dulu pernah memang pernah ada perjanjian, kalau tidak salah ada perjanjian di Bali waktu itu ya, bahwa Indonesia diberikan dana untuk menciptakan penghijauan untuk menyerap karbon gitu kan oleh Eropa kalau dirasa dulu di Bali. Tapi nyatanya ternyata deforestasi ugal-ugalan atau penebangan ugal-ugalan yang terjadi sehingga inilah akibatnya. Nah, menurut Mbak Ade nih sebagai Ketua Umum Serikat Hijau Indonesia, ini logis nggak sih bencana ini kalau ada yang bilang hanya karena curah hujan yang tinggi? Jadi
ada dua prediksi yang jauh sebelumnya ya, Wid, ya. Yang pertama itu pemerintah Belanda itu sudah memprediksi bahwa Sumatera itu tidak boleh dilakukan penanaman tanaman yang dapat merusak unsur tanahnya. Dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda. Ketika mereka melakukan ekspansi perdagangan dan juga ekspansi wilayah. Mereka sudah tahu bahwa wilayah Sumatera itu salah satu unsur tanahnya adalah lahan gambut. Dan lahan gambut itu kalau kita tanam, ya misalnya sawit, itu akan mengakibatkan kebakaran hutan yang menghancurkan lahan gambut di bawahnya. Dan itu bisa terjadi asap, ya makanya kita kenal kan. Iya benar-benar. Salah satu kontribusi asap bertahun-tahun dari sejak tahun 1997 sampai kemudian 2021, kemudian terakhir 2007, itu kan disumbang dari wilayah Sumatera, Jambi, Riau, kemudian ada Sumatera Selatan. Nah itu satu ya. Yang kedua lagi jauh sebelum itu lagi, itu sudah diprediksi oleh Kerajaan Sriwijaya atau Sriwijaya Kingdom. Ada satu nasihat atau petua yang dituliskan oleh Dapun Tahiang, itu di Prasasti Talang Tuo namanya, yang menggambarkan tentang Taman Sri Ketsra. Taman Sri Ketsra itu adalah bagaimana kita memuliakan alam di wilayah Swarnadwipa ini, karena Swarnadwipa ini lebih cocok untuk lahan pertanian. Nah, jadi sebenarnya kalau dua pelajaran penting ini diadopsi dan diadaptasi oleh pemerintah kita sampai saat ini kita akan menikmati alam yang baik-baik aja. Sayangnya ketika pemerintah kita percaya bahwa sumber pendapatan besar dan terbesar itu dari perkebunan skala besar, yaitu salah satunya perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Dan juga adalah kegiatan pertambangan atau industri ekstraktif, maka disitulah mulai perusahaan-perusahaan besar yang diberi konsesi besar itu melakukan deforestasi. Nah, di dalam skema deforestasi itu kan ada banyak sumber kehidupan. Bukan hanya sumber kehidupan bagi masyarakat yang kita sebut sebagai ekosistem, yaitu manusia dan flora fauna, tetapi ada sumber penghidupan yang tidak kita ketahui tetapi dia hidup. Nah, tetapi kan kita tidak pernah berorientasi pada itu. Orientasi kita kan pada keuntungan. Nah, makanya kita sangat sebenarnya suka tidak suka kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini adalah bagian ketidakpatuhan kita terhadap simbol-simbol yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Artinya alam marah ya, karena kita sudah melupakan pesan dari nenek moyang kita ya untuk menjaga alam ini ya. Ya, jadi kalau mistikanya gitu ya, jadi kekuatan simbol-simbol keleluhuran atau kalau yang kita sebut sekarang adalah local wisdom, di mana ini ada satu saya beri rujukan ya, Wid, ya, yaitu tentang Undang-Undang Simbol Cahaya. Undang-Undang Simbol Cahaya ini adalah satu kitab yang dibuat oleh Ratu Sinuhun, seorang ratu yang berkuasa pada kerajaan Palembang Darussalam. Itu mengatakan bahwa kalau Anda ingin melakukan usaha pembukaan kehidupan di lahan perhutanan, itu kalian harus melakukan upacara dan juga harus tidak boleh menebang pohon yang besar dengan membakar. Nah, jadi sebenarnya kita itu sudah punya guidance atau panduan di mana ada banyak cerita-cerita pedoman-pedoman hidup yang secara tradisional yang itu menjadi
kekuatan kita untuk menjaga alam ini. Tapi karena modernisasi, kemudian ada masuknya investasi besar, betul. Kemudian kita juga beralih cara pandang kita dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, kita percaya bahwa kekuatan ekonomi kita itu ada pada ekstraktif dan usaha-usaha perkebunan skala besar. Ya sudah, satu-satunya cara yang kita lakukan hanya menebang. Padahal ternyata sekarang kan ekonomi digerakkan dengan menanam, bukan dengan menebang. Ini menarik nih Mbak Ade nih, karena ternyata di balik semua itu sejarah dari leluhur itu ternyata memang sudah mencatat hutan di wilayah-wilayah itu memang harusnya dilindungi, bukan dieksploitasi ya. Iya, itu baru satu cerita ya dari Sumatera ya. Kan banyak juga cerita dari Papua. Kalau Papua itu kan menganggap bahwa hutan itu adalah ibu. Iya, betul. Nah, ada namanya kalau hutan sagu di Papua itu ada 2 penjaganya. Namanya Volo dan Yeba. Itu adalah dewa yang bagi orang Papua hutan itu memang dikirim, dibuatkan untuk orang Papua hidup. Nah, sekarang kita sudah dengar banyak ya cerita soal Papua, bagaimana hutan Papua mengalami deforestasi dan kehancuran semakin cepat gitu. Nah, kemudian cerita mistika yang lain adalah dari Dayak, Kalimantan, Sulawesi juga. Jadi sebenarnya Indonesia ini pada masa lampau sebelum kemerdekaan kita tuh punya banyak sekali story, cerita-cerita atau praktek keluhuran yang semua itu didedikasikan oleh nenek moyang kita supaya sumber daya alam kita ini itu dapat berkelanjutan. Nah, kalau sekarang sumber daya alam kita kan sudah bisa kita prediksi akan berhenti di mana. Betul. Ya kan? Iya. Nah, apa yang bisa kita tinggalkan buat anak cucu kita? Betul sekali. Sobat Logika ini menarik ya. Ternyata memang kalau sebelum-sebelumnya ada perdebatan, ada salah satu aktivis dengan ormas Islam bahwa memang Tuhan menciptakan hutan untuk dieksploitasi. Tapi sebenarnya Rasul sendiri berpesan bahwa kalian harus menanam sesuatu, menanam pohon, yang pohon itu akan bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang, anak cucu, generasi yang akan datang, yang mungkin siapa tahu mereka juga bakal menikmati. Tapi ternyata kita lupa bahwa Mbak Ade sendiri bilang secara sejarah keluhuran aja sudah dijaga ya. Iya. Kenapa kita semua lupa soal itu? Ini menarik ya. Ini bukan mistik, tapi ini histori, sejarah. Sejarah yang harusnya kita pegang teguh. Kita ingat jas merah, jangan pernah lupa sejarah. Artinya ada sejarah yang harus kita pegang supaya kita selamat nanti dari kita dan untuk anak cucu kita gitu ya. Nah, Mbak Ade, berdasarkan catatan SHI, kalau dilihat hutan lindung atau hutan yang sebetulnya dari zaman keluhuran dulu itu sudah harusnya dijaga, sudah banyak berkurang atau malah menurut Mbak Ade dari popularitas manusia sama hutan justru lebih banyak popularitas manusia misalnya, sehingga hutan atau alam tidak bisa menjaga manusia yang ada di dalamnya. Iya. Ledakan populasi itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Betul. Pasti akan ada seiring dengan bertambahnya atau modernisasi pembangunan. Tetapi kan itu semua bisa ditata kelola. Oleh karena itu kan kita perlu adanya governance. Yeah. Di mana ada tata kelola yang itu diselenggarakan oleh para birokrat kita. Nah, tetapi persoalannya di dalam tata kelola itu kan ada cara pandang yang bertentangan, yaitu yang namanya biopocentrism dengan anthropocentrism. Di mana anthropocentrism ini kan mengatakan bahwa nggak apa-apa kita mengeksploitasi alam untuk kepentingan manusia karena memang alam itu disediakan untuk manusia. Sementara cara pandang biopocentrism yang mengatakan bahwa kita harus hidup dalam satu harmoni. Betul. Karena di masa depan kita yang membutuhkan alam, bukan alam yang membutuhkan kita. Alam itu kan sesuatu yang kalau misalnya terjadi banjir, kemudian setelah banjir ya udah selesai dia.
Tetapi bagaimana kehidupan manusia Manusia. pasca banjir? Bagaimana kehidupan ekosistem pasca banjir? Itu kan tidak pernah difikirkan oleh para penyelenggara negara kita ini. Artinya alam secara natural dia bisa Ya kan berkembang begitu sendiri. kan, akan berkembang sendiri. Iya. Jadi misal kalau air, ya kalau terjadi sesuatu debitnya naik, Naik, betul. curah hujannya tinggi, kan memang alamiahnya begitu. Iya. Tapi manusia kan secara alamiah dia kan harus hidup, Bertahan hidup. bertahan hidup. Mm-mm. Nah oleh karena itu dia membutuhkan yang namanya alam, Mm-mm. yang namanya hutan. Kalau dulu Widi, kenapa orang Papua itu, ini cerita di Papua ya, kenapa saya kan pernah tanya kepada ibu-ibu, kalau kita mau makan ya kita tinggal pergi ke hutan. Jadi hutan itu adalah seperti lemari es bagi mereka. Nah kalau orang kota kan sangat takut sekali tidak punya makanan, sehingga Betul. kita harus menyimpan di dalam lemari es. Betul. Sementara orang Papua ngapain nyimpan di lemari es? Kalau mau makan tinggal ambil di hutan. Betul. Hutan adalah lemari esnya Lemari esnya masyarakat orang Papua. Nah tetapi sekarang kan nggak ada lagi. Iya. Nggak ada punya perspektif seperti itu kan? Nggak punya perspektif seperti itu karena apa? Karena cara pandang para penyelenggara kita ini itu sudah cara pandang anthropocentrism. Nah, anthropocentrism ini kan dipacu oleh para penyelenggara negara kita yang berkoalisi dengan korporasi besar. Yes. Kan pemilik modal yang korporasi yang memiliki modal besar. Ya. Misalnya dengan apa? Dengan melakukan pemberian izin dengan skala yang sangat besar gitu ya. Kalau kita lihat di Papua ya sekali lagi ya, misalnya atau di Sumatera yang ada sekarang ini, karena saya pernah pergi ke Batang Toru beberapa kali di situ, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Dulu yang namanya inang-inang, amang boru, amang ya, itu bisa jalan kaki berkilo-kilo tanpa misalnya menemukan hambatan yang sulit. Kemudian mereka bisa minum di mana saja karena air mengalir dengan deras. Bersih dia. Bersih. Kalau sekarang makanan susah, air susah, dan paling mengkhawatirkan adalah hutan itu tidak bisa lagi dibagi dengan ekosistem yang lain. Manusia aja udah nggak bisa hidup di hutan, apalagi ada ekosistem yang lain. Karena apa? Karena kita percaya bahwa pertumbuhan yang paling baik itu adalah pertumbuhan ekonomi ekstraktif dan perkebunan skala besar. Cara pandang ini cara pandang yang keliru yang harus dihilangkan. Tapi bagaimana mau dihilangkan kalau penyelenggara negara kita itu terus bekerja sama dengan korporasi besar, kayak kita cari rente gitu. Ini oligarki juga berarti ya? Ini oligarki ini. Misalnya ya undang-undang PMA nomor 1 itu kan diberikan kepada Freeport. Betul. Jadi kita itu sudah punya cara pandang anthropocentrism ini sejak 1967. Di mana seharusnya 1967 itu kan kita baru mikirin kemerdekaan, kita harus cari makan, memperbanyak pertanian gitu ya. Tapi kita udah mikirin investasi, anthropocentrism. Datang sini, ini keruk nih. Yang penting duit datang gitu ya. Berpuluh-puluh tahun kan? Udah berpuluh tahun, ditambah lagi 90 tahun, tambah lagi berapa tahun, lama-lama negara kita ini bukan kita yang punya, orang yang punya. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya akses terhadap sumber daya alam? Udah jadi penonton. Orang-orang yang tidak punya akses sumber daya alam, yang dia tidak bisa masuk ke dalam wilayah sumber daya alam itu hanya karena dia tidak punya modal. Dia nggak bisa nikmatin. Nggak bisa nikmatin dia. Yang nikmatin segelintir orang ya? Segelintir orang. Ya itu tadi oligarki tadi, para pemburu rente tadi. Bagaimana cara memburu rentenya adalah dengan memberikan izin konsensi hak guna usaha dengan sebesar-besarnya. Ini berarti nggak sepadan ya Mbak Ade ya? Artinya lu mengeksploitasi hutan, hasilnya bukan untuk rakyat, hasilnya untuk orang-orang tertentu, ya gini tapi deh, ya rusak gitu hutannya. Kalau cara pandang ekonomi kapitalisme ya, misalnya lu ngeluarin duit, lu kan mesti dapat lebih dari uang yang lu keluarin. Betul. Atau minimal ya lu untung dikit lah. Ya minimal untung. Minimal untung ya. Kalau ini kita kan rugi secara lingkungan, secara ekologi kita tuh rugi. Hancur. Tetapi secara ekonomi juga kita juga rugi. Dan nggak dapat banyak soalnya. Dapat banyak. Emang kita bisa lihat sekarang berapa banyak orang yang punya pekerjaan yang layak di Indonesia. Karena hasil dari
eksploitasi sumber daya alam? Kan enggak juga. Enggak. Yang kaya kan tetap. Yang kaya ya seberapa persen, yang berapa 0,0 itu Iya, aja. dan lari keluar. Yang duitnya disimpan di berbagai negara itu kan. Iya. Nah ini kepotong, kehidupannya kepotong berapa lama sih dengan eksploitasi itu? Kan tadi kan harusnya bisa panjang nih. Iya. Mbak Ade bisa ngitung berarti ini jadinya kepotong berapa dekade. Harusnya kan begini ya Wid ya. Kalau ada satu perusahaan yang mau masuk ke dalam satu wilayah, itu kan kita misalnya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh masyarakat yang ada di situ. Iya, betul. Ya, terutama masyarakat adat. Betul. Lu tau nggak Wid, yang namanya masyarakat adat itu nggak terlalu peduli soal ekonomi yang dipikirkan oleh para pencari rente ini. Betul. Karena apa? Cara pandang mereka adalah mereka bisa hidup dari hutan. Nah, tetapi ketika cara pandang kita berubah menjadi cara pandang para pencari rente ini, kita berkoalisi dengan para pemilik modal ini, kemudian kita seolah-olah menjadi pemilik tunggal atas sumber daya alam itu. Kayak lu datang misalnya ke gua kan, ada tanah nggak Pak? Oh ada, mau berapa? Saya sediain. Terus lu kasih. Terus lu nggak tahu lagi orang-orang yang di luar situ mau ngapain. Harusnya ketika ada satu perusahaan, dampak kerugian ekologi kan dihitung tuh. Misalnya dia punya konsesi 30 tahun, kita kan harus hitung 30 tahun itu kerugian ekologinya bagaimana. Nah, kerugian ekologi yang 30 tahun itulah harus dikembalikan kepada rakyat. Seharusnya. Tetapi yang terjadi kan nggak kembali. Tapi bener ya kalau yang namanya reboisasi atau dieksploitasi ditanam kembali itu nggak ada, istilahnya nggak logis gitu. Nggak bisa orang kemudian habis reboisasi tumbuh lagi gede gitu. Kan pohon-pohon yang besar sekarang itu kan mengalami fase-fase panjang ya. Mereka entah ditanam oleh siapa. Iya, dan berapa tahun ada yang pohon puspa yang di Jawa Barat perhutanan sosial itu udah 100 tahun lebih Wid. Nah, itu yang baru bisa kita temui ya. Tapi di desa-desa tertentu, misalnya kayak di Batang Toru itu ada loh ya tanaman yang sampai 300 tahun. Nah, artinya dialah yang akan menjaga wilayah lanskap ekosistem itu gitu ya. Kayak di Batang Toru itu ya. Tapi kok tiba-tiba gundul, hancur, lebur gitu. Loh, siapa lagi yang bisa menjaganya? Kita analogikan gini ya, ada rumah yang kita jaga kan nggak ada orang berani masuk. Tapi ketika rumah itu kosong ya semua orang masuk dong. Ya begitulah harusnya cara pandang sederhana yang dipahami oleh para penyelenggara kita. Dengan cara pandang yang sederhana itu aja, penyelenggara-negara ini nggak pinter gitu loh, nggak bisa melihat bahwa cara pandang yang sederhana. Kalau lu rusak hutan, ya lu akan hancurkan ekosistemnya, terutama manusianya. Hancur sehancur-hancurnya gitu. Nggak sepadan dengan misalnya pemerintah bilang bahwa Indonesia itu memang harus punya tanaman industri sawit katakanlah yang siap-siap di Eropa aja nanti akan ada bioetanol yang dari sawit. Sepadan nggak sih dengan membabat hutan terus menanam itu untuk target itu tuh sepadan nggak sih sebenarnya? Iya, kita kan punya banyak sumber pendapatan negara, Wid. Bukan hanya satu-satunya dari sawit. Oke lah, kita tidak bisa, mungkin ya, kita belum bisa melepaskan diri dari industri kelapa sawit. Karena banyak kepentingan komoditi. Misalnya untuk kepentingan rumah tangga, industri dan sebagainya. Nah, tetapi kan kita tidak juga menambah ya mimpi kita, imajinasi kita menjadi negara pengeksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Nggak usah juga kayak gitu. Yang penting lu penuhi aja kebutuhan dalam negeri sebagai tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Tapi bukan juga lu harus jadi negara terbesar di dunia yang menjadi pengekspor kelapa sawit. Terus kalau jadi pengekspor kelapa sawit, kita harus bangga gitu. Kita lihat kehancurannya kan sekarang gitu. Nah, itu kelapa sawit ya Mbak Ade ya. Kemudian penembangan ini kan tidak untuk membuka lahan untuk bikin perkebunan kelapa sawit, tapi ada juga yang perusahaan-perusahaan yang nebang itu memang untuk industri PLTA, kertas, ya pulp and paper ya, kayak si April itu loh yang di Pangkalan Kerinci. Iya memang kan 3 terbesar perusak hutan ini kan Sinarmas, kemudian April atau pulp and paper
Bukan, satu lagi punya BUMN. Oh. Gabungan dari beberapa BUMN. Itulah yang penghancur hutan kita ya. Tapi maksud gua begini, Wid. Kita itu punya banyak jalan ekonomi yang lain. Iya. Ya. Kita bukan kita tuh punya banyak cara, kita tuh punya banyak pintu keluar masuk. Bukan hanya itu gitu. Bukan seperti no option. Jadi tidak punya jalan lain kecuali harus tanam sawit. Kan enggak gitu juga gitu. Kita tuh punya banyak cara yang lain. Misalnya perkebunan rempah-rempah. Kenapa kita nggak jual rempah-rempah aja? Ini sebagai perbandingan ya. Pala itu kan sudah terkenal di seantero dunia ini. Sampai orang Spanyol, Belanda, Inggris itu datang ke Indonesia, terutama ke Pulau Banda itu untuk mengambil pala. Rempah-rempah, pala terutama ya. Dan sekarang itu pala terbaik di dunia itu pala Papua, Wid. Ya. Dan rata-rata pala itu kan harganya 80 ribuan. Bandingin dengan sawitnya cuma berapa ribu. Sebenarnya kan jauh sekali. Kita tuh punya banyak cara, kita tuh punya banyak jenis komoditi lainnya bisa dikembangkan untuk menafkahi APBN kita gitu. Tapi karena di dalam, kalau sawit ini kan lu tinggal kasih izin usaha, HGU-nya, terus nanti korporasinya yang melanjutkan prosesnya, udah lu tinggal dapat untung gitu. Tapi bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara negara ini kepada rakyatnya? Kayak sekarang banjir ini gimana? Oke, ngomongin banjir ya Mbak Ade ya. Ini kan sudah hampir 2 minggu lebih ya, dari akhir November. Ini 2 mingguan lah. 2 mingguan ya. Ternyata masih banyak yang bilang lambat. Bener nggak sih lambat? Terus kemudian kok nggak ada penanganan pemerintah yang misalnya gini, untuk ngebantuin korban, itu kan prioritas ya. Kalau udah bantuin korban, baru ngomongin soal pelaku pelanggaran pelanggaran yang deforestasi ini. Ini kan pelanggaran berat sebenarnya. Artinya mau ngomongin pelanggaran ininya aja belum kelar nih. Nah, gue mau tanya sama Mbak Ade. Pertama, penanganan korban udah maksimal belum? Dan kedua, untuk yang penegakan hukum buat pelakunya. Iya, memang itu benar ya, ya. Pertama sekali harus dilakukan oleh negara itu kan adalah tanggap bencana. Betul. Jadi kita tuh harus bertanggung jawab, negara ini harus bertanggung jawab untuk memberikan layanan secepat-cepatnya kepada korban bencana. Yes. Dengan apa? Ya dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Makanan, pertama kali kan makanan, pengungsian gitu ya, transportasi dan sebagainya. Lalu setelah itu yang harus dilakukan kan adalah mencari siapa penyebab banjir ini. Kalaupun dibilang bahwa banjir ini adalah akumulasi dari kejahatan ya, kejahatan ini, dari kejahatan-kejahatan para pemilik perkebunan besar, ya udah silakan ditindaklanjuti gitu sebagai bagian dari responsibility negara kepada warga negara. Betul. Kan kalau di Jepang orang sampai mengundurkan diri. Betul. Karena sangat bertanggung jawab, malu, kemudian tidak punya muka, kemudian mereka merasa bahwa mereka tidak mampu menjalankan mandat sebagai penyelenggara negara. Kalau di kita kan enggak. Malah main nyalain alam. Hujan lah. Hujan, cuaca. Nyalain air lah, terlalu besar lah. Banyak apalah gitu semuanya. Cuaca ekstrim lah. Dan nyalain pohon yang ditumbang lah apalah. Masuk akal. Nah ini malah makanya menurut lu gimana Mbak nih? Ini statement pemerintah ini kadang juga lucu ya. Iya. Orang lagi sedih, lagi tertimpa musibah, ada yang pencitraan, ada yang ngomongnya janji doang, misalnya gitu. Oh, listrik 93% nyala semua, ternyata enggak. Ini perilaku kocak yang diperlihatkan penyelenggara negara ini menurut seorang
ade juri gimana ya? Apakah Ini soal inkompetensi. oke. Jadi jadi gini, ketika kita menjalankan mandat kita sebagai penyelenggara negara dengan dukungan dari pihak eksternal, terutama dan pihak eksternal itu namanya partai politik, yaitu yang kita akan memperoleh orang-orang yang tidak seluruhnya itu kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Kan kita pengen misalnya punya menteri ESDM itu yang memahami peta jalan energi Indonesia ini, ya kan? Bagaimana kesiapan Indonesia ini dalam berapa puluh tahun ke depan, itu energinya itu akan terpenuhi dari mana aja? Apakah jadi energi fosil ataukah ada energi terbarukan lain yang belum kita temukan skemanya? Itu kan kemudian bagaimana dia membuat kebijakan? Kan seharusnya itu yang nggak mampu deh ya. Ya. Ya, masa SDM itu kan adalah kementerian yang simbolnya itu kan disimbolkan dengan rasionalitas ilmu pengetahuan. Tapi kan kita disuruh banyak-banyak zikir dan berdoa. Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Apa yang diomongin udah sabar aja. Aduh. Nih orang ini adalah bencana dari Allah Subhanahu wa taala, padahal kita berdoa banyak-banyak berdoa, minta maaf, minta ampun. Nah, masa menteri yang katanya memimpin kementerian yang rasional ya. Yang rasional itu kan tapi begitu kejadiannya. Nah, kemudian juga presiden kita kan banyak dikelilingi oleh menteri-menteri yang asal bapak senang. Iya, nggak capable. Nah, tapi presidennya juga mau juga dibohongin kayak gitu ya kan? Dibilangin, oh menteri memang dia hebat, pinter gitu. Gimana cara pinter orang kita masyarakat aja kita bisa tahu kualitas menteri begitu, masa presidennya nggak tahu? Itu kenapa? Ya karena memang ada kepentingan partai politik yang harus dijaga oleh presiden. Oke, artinya catatan Mbak Ade tahun ini tahun pertama Prabowo ya. Kemudian ada bencana. Gagal apa sukses penanganan bencana Prabowo? Ini baru satu yang besar ya. Ini besar nih. Walaupun ada bencana banyak sebelumnya ya. Gini ya. Presiden kita ini punya mimpi yang sangat luar biasa, besar ya. Dan menurut saya dia ini adalah seorang nasionalis dan patriotik. Ya. Tapi kan banyak hal yang bertentangan. Cara pandang presiden kita ini cara pandang seorang nasionalis. Misalnya ada MBG, ada sekolah rakyat, ada apa lagi gitu ya, lupa. Tapi dia mempercayakan hal-hal yang substansial itu kepada korporasi besar, bahkan korporasi asing yang sama sekali nggak punya cara pandang nasionalisme, gitu loh. Ini bertentangan. Ada satu cara pandang nasionalisme yang mengasumsikan bahwa seluruh tanggung jawab penyelenggara negara ini adalah untuk kepentingan rakyat, tetapi para operatornya adalah korporasi yang tidak sama sekali memiliki cara pandang kerakyatan. Bisa dibilang idenya sosialis, eksekusinya kapitalis. Kapitalis itu kayak taruh dompet sebelah kanan. Itu kira-kira. Sedih ya? Sedih banget. Dan siapa yang harus merasa bersalah saat ini? Kan nggak ada yang merasa bersalah. Semua orang lebih suka melihat melihat lanskap atau media lain untuk dipersalahkan. Tapi kan sekarang lu lihat sendiri, Wid. Kita sudah tidak bisa meninggalkan alam yang berkualitas untuk anak cucu kita. Iya, memang. Ya. Udah alam nggak berkualitas, kemudian program dan sistem juga tidak menunjang untuk menuju ke Indonesia emas. Jadi. Iya, misalnya ya, kalau misal begini, baiklah kita akan tebang 1 juta
kita akan tebang pohon-pohon karena kita butuh 1 juta lahan untuk lahan pertanian. Tapi dengan 1 juta itu asumsinya kita kan bisa sejahtera rakyatnya. Betul. Harusnya kan begitu. Iya dong. Jadi konversi atau monetasi dari kerusakan sumber daya alam ini itu dimonetasi dengan kesejahteraan masyarakat. Betul. Mungkin masyarakat masih bisa terima, walaupun itu juga hal yang sesuatu katakanlah ya kayak ini aja ya, kayak exit strategi gitu. Tapi mungkin masih bisa terima. Tapi kalau sekarang kerjaan susah, ya kan? Kita juga bahan makanan susah, mahal. Kemudian juga kita partisipasi masyarakat juga terbatas. Kemudian kita juga dibayang-bayangi ketakutan, ya kan? Jadi apa, Wid? Jadi siapa yang mesti bertanggung jawab atas kehidupan yang sangat sulit pada saat ini gitu? Poinnya masih gagal ya untuk dari sektor lingkungan. Iya. Presiden kita masih gagal. Kalau gongnya ya, gongnya adalah banjir ini, gitu ya. Ya kita mengalami keputusasaan, menitipkan negeri ini pada sekelompok orang yang dipilih, yang diamanatkan untuk membantu rakyatnya gitu ya, mendapatkan jalan ekonomi yang lebih baik. Jangankan jalan ekonomi hijau ya, Wid ya, jalan ekonomi biasa aja kita tuh masih nggak tahu di mana gitu. Apalagi jalan ekonomi hijau yang orang atau masyarakatnya itu bisa makan dari alam. Kemudian kita juga nggak harus lagi melakukan tindakan-tindakan ekstraktif yang masif gitu. Kita bisa hidup dengan apa yang disediakan alam. Jalan hijau itu aja kita tuh masih jauh banget gitu. Gitu loh. Nggak ada pesan khusus buat pemerintahan Prabowo untuk di tahun 2026, terutama untuk sektor lingkungan hidup. Sekarang kan potensi bencana alam ini kan akan semakin terbuka. Betul, ya. tinggi Sekali. Disusul sekarang ini setelah banjir di 3 provinsi itu, kita mengalami begitu banyak potensi kebencanaan di luar 3 provinsi itu. Nah, pertama yang harus dilakukan kita harus mulai, presiden itu harus mulai merubah cara pandang anthropocentrism menjadi biopocentrism, di mana kita nggak mengandalkan industri sumber daya alam sebagai pendapatan negara kita. Kita mulai melihat peluang ekonomi lain, yaitu pertanian dan sektor yang lain ya, yang tidak mengganggu alam secara secara masif gitu, atau secara ugal-ugalan ya. Nah itu kan harus difikirkan oleh penyelenggara kita dengan partisipasi dari pentahelix. Kita punya banyaklah profesor, doktor gitu yang hebat-hebat ya, yang bisa kita minta masukan, tapi juga yang jujur, yang tidak berorientasi pada kekuasaan gitu. Yang sayangnya kan apa yang kita harapkan bahwa kekuasaan ini harusnya memudahkan atau mendekatkan para orang-orang yang sudah diberikan mandat untuk berkuasa ini kepada rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah kekuasaan menjauhkan dari rakyat. Rakyat itu nggak punya akses, tidak punya partisipasi, tidak punya juga tidak punya kedaulatan, ya. Semua terusir dari tanah sendiri. Nah, apa ini, Wid? Ya, dari semua yang kita simpulkan ini ya, apa ini yang mau kita bilang sebagai keberhasilan gitu, ya? Gua nggak mau bilang gagal ya, tapi apa ini yang kita bilang keberhasilan gitu. Keberhasilan itu kan adalah sederhananya adalah orang kan mudah mendapatkan sumber-sumber kehidupan gitu, sumber pekerjaan, sumber makanan,
atau akses ya, fasilitas umum, publik dan sebagainya. Itu salah satu indikator dasar gitu. Indikator yang sangat standar gitu loh. Nah, kalau yang itu saja tidak bisa dipenuhi oleh penyelenggara negara kita, bagaimana yang substansi lain? Betul. Iya. Terima kasih Mbak Ade Zuhri atas Udah nih. sharingnya. Lah, kalau kebanyakan nanti kita jadi mahasiswa pencinta lingkungan hidup, ya kan. Sobat Logika, alam dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi jangan khawatir, alam bisa self healing ya, bisa memperbaiki sendiri, menyembuhkan diri sendiri. Tapi sayangnya proses alam saat menyembuhkan dirinya sendiri harus menelan korban manusia. Manusia yang menjadi korban adalah manusia yang justru orang-orang yang berharap dapat hidup dari alam itu. Dan yang merusak adalah orang-orang yang mengeksploitasi untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Apakah kita akan terus begini sampai nanti anak cucu kita menikmati hal yang sama, deforestasi, bencana, deforestasi, bencana? Ini tugas pemerintah Prabowo Subianto dan kabinetnya, terutama orang-orang yang punya kompetensi di bidang lingkungan hidup. Jangan lupa Sobat Logika, selalu pakai logika saat menyimak dan mendengarkan channel tercinta kita, Logika Bicara. Jumpa lagi dalam episode selanjutnya bersama saya Widi Grafias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.